στον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan yang saudara sudah kirim. Tetapi sebelumnya, bagi saudara yang belum melakukan atau saudara yang baru saja kali ini berkunjung ke YouTube saya mohon jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk klik like-nya itu serta untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara merasa tergerak ingin membantu pelayanan ini supaya ini makin maju, jangan lupa saudara untuk juga mengirimkan persembahannya melalui akun bank saya, Bank Mandiri yang ada di bawah ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan jawaban kita kepada saudari Amalia yang mengirimkan pertanyaan sebanyak 35 buah dan sudah kita jawab sampai pada pertanyaan ke-11. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pertanyaan yang ke-12 dan seterusnya. Apa ajaran Agustinus dari Hippo yang ditolak gereja Purba? Mengapa gereja Purba tidak mengenalnya sebagai Bapak Gereja? Saudari Amalia, bukannya Santo Agustinus tidak dikenal sebagai Bapak Gereja, tetapi dalam gereja Ortodoks beliau sering disebut sebagai Agustinus yang terberkati, bukan Santo Agustinus. Mengapa begitu? Karena ada beberapa ajarannya yang bagi gereja Ortodoks itu tidak sesuai dengan konsensus patrum. Artinya persetujuan dari para bapak gereja yang lain. Yaitu terutama adalah ajaran mengenai filioque, sisipan filioque, di mana bentuk aslinya dari pengakuan iman Nikea mengenai Roh Kudus. Aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan, Sang Pemberi Hidup, yang keluar dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Itu bentuk aslinya. Lalu di dalam gereja Barat, dan itu akhirnya diikuti oleh Agustinus, ditambahkanlah yang keluar dari Bapa dan Putra. Nah, keluar dari Bapa dan Putra itu bunyinya dalam bahasa Latin adalah, dan putranya ini adalah et filioque procedit. Et filioque procedit, dan keluar dari sang putra. Oleh karena itu dikenal sebagai klausa filioque. Ya. Dan juga ajarannya mengenai dosa asal yang berbeda dengan ajaran dari beberapa gereja di timur, serta ajarannya tentang predestinasi. Ya. Jadi mengenai predestinasi yang akhirnya menjadi landasan dari teologi reformasi, terutama Calvin, mengenai predestinasi. Jadi di dalam gereja Ortodoks, Agustinus itu meskipun tidak diakui secara sepenuhnya sebagai santo, tapi dia masih diakui sebagai yang terberkati, dan perayaan peringatan akan namanya itu juga ada di dalam kalender gereja Ortodoks. Nah, inilah yang menjadi masalah ajaran Agustinus tadi adalah filioque yang saya jelaskan tadi, ya,
Itu adalah penambahan daripada pengakuan iman yang asli dari pengakuan iman Nikea yang asli, yang aslinya tidak ada kata Sang Putra, sesuai dengan Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Itu bunyi dari kitab suci mengenai Roh Kudus itu keluar dari mana. Nah, di dalam ajaran Santo Agustinus dan Gereja Barat sampai sekarang keluar dari Bapa dan Putra. Ada tambahan dan Putra ini. Mengenai mengapa itu ditolak, saudari bisa melihat di video-video yang lain, video saya yang lain mengenai perbedaan Tritunggal antara Gereja Barat dan Gereja Timur. Di situ saya jelaskan mengenai mengapa Filioque ditolak dan apa efeknya bagi pemahaman kita tentang Tritunggal. Ya. Yang selanjutnya adalah mengenai dosa asal. Pemahaman Agustinus mengenai dosa asal, khususnya pemahaman bahwa manusia itu pada dasarnya rusak karena kejatuhan Adam. Padahal dalam Gereja Ortodoks, manusia mengalami kerusakan, tapi tidak total ya. Dan itu adalah dampak dari dosanya Adam, bukan karena manusia menanggung dosanya Adam itu sendiri. Sebagaimana kita baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Anak tidak turut menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa anaknya. Berarti kalau begitu, kalau dosa ayahnya saja nggak ditanggung, masa dosa nenek moyang yang beribu-ribu tahun yang kita tidak pernah mengenal harus kita tanggung. Dan juga di dalam Galatia pasal 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi kita tidak menanggung dosanya Adam, enggak. Tetapi kita kena dampak dosanya Adam ini. Dampak terutama adalah kita kehilangan hidup kekal. Itu dampak yang paling utama ya. Dan ada beberapa dampak lain yang saudari bisa melihat di video-video saya yang lain. Jadi saya tidak bisa membicarakan lebih lanjut di video ini, jawaban saya ini. Dan dari beberapa pakar teologi ortodoks melihat bahwa di dalam ajaran tentang kita menanggung dosanya Adam, kita rusak karena dosanya Adam itu terlalu bersifat pesimistik dan deterministik. Artinya seperti sudah ditakdirkan begitu gitu ya. Ini yang tidak bisa diterima Gereja Ortodoks. Nah, bagaimana dengan Mazmur pasal 51 ayat 5 dan 6 yang sering dipakai dasar untuk mengatakan bahwa bayi lahir sudah menanggung dosa, dan dosa itu tentunya dari dosanya Adam, karena tentunya bayi dalam perut ibunya tidak mungkin berdosa. Berarti kalau dikatakan dia sudah berdosa, berarti dosa itu berasal dari dosanya Adam. Kita baca dari Mazmur 51 ayatnya 5 dan 6. Ayatnya 5 saja.
Sebentar, Tuhan, bukan ayat 5, sebentar. Ayat 7, bukan ayat 5 dan 6, tetapi ayat 7. Tolong dibaca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, ayat ini sering ditafsirkan bahwa dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu berarti manusia sudah terkandung dalam keadaan menanggung dosa itu. Tapi coba kita lihat, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu tidak percaya ajaran tentang bahwa kita menanggung dosanya Adam. Jadi orang Yahudi ini bukan Agustinus, bukan pula Calvin gitu loh. Jadi kita harus melihat kepada teologi Yahudi dulu mengenai hal ini. Lalu bagaimana kita memahaminya? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Artinya dia diperanakan dalam keadaan dunia itu sudah dalam kesalahan. Orang tuanya bersalah, ibunya bersalah. Jadi ketika diperanakan, wilayah sekelilingnya, orang tuanya, itu sudah dalam keadaan kesalahan. Demikian juga dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini tidak berarti si bayi itu telah memiliki dosa yang mewarisi dosa dari Adam. Dalam dosa aku dikandung ibuku, artinya bahwa ketika dikandung ibu itu sudah orang berdosa gitu loh. Dalam keadaan ibunya yang berdosa inilah dia dikandung. Tapi bukan dianya sendiri yang berdosa. Tapi lingkupnya, ibunya, orang tuanya itu dalam keadaan orang-orang berdosa. Tapi bukan di dosanya itu ya dosa perbuatan orang tuanya itu sendiri. Dan si anak ini dikandung dalam keadaan orang tua yang sudah berdosa ini. Jadi bukan anaknya itu yang berdosa. Begitu. Jadi itulah sebabnya mengapa ajaran bahwa kita menanggung dosanya Adam itu tidak diajarkan dalam gereja Ortodoks, dan bahwa artinya dosa asal itu kalau dalam gereja Ortodoks disebut sebagai dosa nenek moyang. Ya dosanya Adam maksudnya, nenek moyang yang berdosa. Kita tidak ikut berdosa karena itu, tapi kita kena akibatnya, dampaknya. Ya, sering saya berikan contoh, kalau ada seorang pejabat negara korupsi, ya, dia mendapatkan uang sebanyak-banyaknya karena korupsinya itu, akhirnya dia ketahuan. Meskipun dengan korupsinya itu dia bisa memanjakan keluarganya, memberikan barang mewah-mewah dan rumah yang mewah kepada istrinya dan keluarganya, dan menyekolahkan anaknya ke luar negeri, masing-masing keluarganya diberi mobil satu-satu umpamanya. Dan ketika ketahuan dia korupsi, yang ditangkap ya dia saja, anaknya yang tidak ikut. Anak istrinya tidak ikut ditangkap. Dialah yang dipersalahkan. Dan akhirnya dia dimiskinkan oleh negara. Nah, dampaknya enggak sama anak-anaknya? Tentulah. Kalau dia dimiskinkan oleh negara, akhirnya rumahnya dijual, disita, terus kekayaannya diambil, sehingga barang-barang mewah yang tadinya dimiliki istrinya tidak bisa memilih itu lagi. Kalau anaknya tadinya disekolahkan ke luar negeri, sekarang tidak ada uang, akhirnya anaknya putus sekolah, tidak bisa sekolah, lontang-lantung. Nah itulah istilah ini dampak daripada dosa dari si bapak. Demikian pula, tapi anak-anak ini tidak dianggap yang berdosa, dan istrinya tidak dianggap sebagai melakukan tindakan kriminal yang diadili hanya suaminya. Demikianlah dengan kasusnya Adam ini. Ya, yang salah ya Adam. Tapi kita kena dampaknya, dan dampak terutama daripada apa yang dilakukan Adam itu adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Coba kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 23.
Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Akibat kejatuhan, akibat dosanya Adam, maka ada bukan saja Adam yang akhirnya kena akibat kematian itu, kita juga akhirnya kehilangan kehidupan ilahi dalam diri kita. Kita semua akhirnya mengalami kematian. Ya, juga kita baca di dalam Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Terus? Dan oleh dosa itu juga maut. Dan oleh dosa itu juga masuknya maut, sehingga kita semua terkena dampaknya kematian itu. Gitu ya. Jadi ini mengenai dosa asal yang kita di Gereja Timur menyebutnya dosa nenek moyang. Selanjutnya, ajaran lain yang ditolak adalah predestinasi. Doktrin predestinasi dari Agustinus ini akhirnya diperkembangkan lebih jauh oleh Calvin, yang mengajarkan bahwa Allah telah mentakdirkan, mempredestinasi siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Gereja Timur melihatnya lain. Karena apa? Karena Allah tidak, kalau orang itu tidak diselamatkan, berarti orang itu akan masuk neraka otomatis. Tidak peduli bagaimana hidupnya. Nah, Gereja Timur melihatnya dari kacamata ayat-ayat ini. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang keempat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki, maksudnya Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi Allah tidak pilih kasih. Nah, terserah orangnya nanti mau menerima undangan keselamatan itu atau tidak. Itu terserah orangnya. Tapi secara prinsip Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Ya, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kita baca juga dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi kalau begitu, kalau ada ajaran predestinasi, keselamatan sudah ditentukan oleh Allah. Yang selamat sudah ditentukan, berarti yang tidak dipilih oleh Allah itu masuk ke dalam neraka. Dan itu tidak mungkin. Pertama karena Allah menghendaki semua jangan sampai orang ada yang binasa. Dan waktu Allah menciptakan manusia, landasannya adalah kasih. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi ketika Allah menentukan kita, dasarnya penentuan itu adalah kasih. Pada waktu dia menciptakan. Ada ketentuan buat manusia. Tapi dasarnya adalah kasih. Sementara kalau kita melihat ajaran predestinasi, Allah menentukan kita sesuai dengan kedaulatannya. Karena Allah berdaulat, maka terserah dia suka-suka. Ada yang saya pilih untuk selamat, ada yang tidak saya pilih, nanti masuk neraka, ya suka-suka saya akan berdaulat. Tapi dalam Alkitab, pemilihan itu dasarnya adalah kasih, bukan kedaulatannya. Ya Allah tetap berdaulat, tapi kedaulatannya itu dilandasi oleh kasihnya. Dan kasihnya itu lebih besar dan lebih menonjol dari semua sifat-sifat Allah itu. Oleh karena itu tidak ada di dalam Alkitab dikatakan Allah itu adalah daulat, tidak ada.
Tapi Allah itu adalah kasih. Itu ada. Coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa, dan tidak ada ayat Alkitab mengatakan Allah adalah kedaulatan, tidak ada. Meskipun kita percaya Allah punya kedaulatan. Tetapi dalam karyanya, terutama dalam kaitannya dengan makhluknya, dengan manusia, landasan yang paling menonjol di dalam dia menentukan manusia adalah kasih ini. Dan makanya dikatakan dalam ayat 4 ini, ayat 5 dari Efesus 1 itu, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Dan dalam kasih Ia telah mentakdirkan kita dari semula. Nah, kalau takdirnya itu takdir yang dilandasi oleh kasih, tidak mungkinlah kasih itu akan memasukkan orang-orang ke dalam neraka tanpa sebab hanya karena dia berdaulat. Dan lagi pula, neraka itu disediakan bukan untuk manusia. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Api yang kekal tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Nah, kalau ada manusia sampai masuk ke dalam neraka itu, karena manusia memilih untuk itu dengan menolak undangan Allah untuk percaya kepadanya. Dengan menolak undangan Allah untuk menyatu dengan Kristus. Dan akhirnya dia mengikuti jalannya iblis, ya akhirnya masuk ke tempat di mana iblis itu ada. Tapi penentuan Allah dari semula adalah dasarnya kasih, di mana Allah menghendaki semua orang diselamatkan, di mana Allah menghendaki semua orang tidak ada satupun yang binasa. Jadi itulah saudara-saudari Amalia, beberapa hal mengapa saudara tanyakan apa saja ajaran Santo Agustinus yang ditolak oleh para bapak gereja, terutama gereja timur, ya. Ya, jadi pertanyaannya apa ajaran Agustinus dari Hippo yang ditolak oleh gereja Purba, oleh gereja timur dalam hal ini? Sudah saya jelaskan. Dan mengapa gereja Purba, gereja timur dalam hal ini tidak mengenalnya sebagai bapak gereja. Bukan tidak mengenalnya, hanya dia tidak sepenuhnya dia dianggap sebagai gereja, bapak gereja. Lah kenapa kalau dia dianggap sebagai yang terberkati, biarpun doktrinnya ditolak. Ada yang para bapak gereja ada yang mengatakan, ya pada akhirnya dia manusia juga, ada kesalahan. Ya, jadi itu yang tidak kita terima, tapi dia orang saleh. Hidupnya hidup penuh dengan salehan, hidup dengan kekudusan, maka dia disebut sebagai Agustinus yang terberkati, meskipun bukan santo, orang suci, agios dalam bahasa Yunaninya, atau jana suci di dalam terjemahan GUI yang menggunakan istilah dari bahasa Jawa. Begitu ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-13. Apakah ajaran gereja timur dan gereja barat berbeda sejak tahun 451? Kalau tentang gereja timur yang sudah dimaksud adalah gereja oriental, yang bukan gereja ortodoks timur. Jadi gereja ortodoks itu ada dua yang menamakan dirinya ortodoks, yaitu gereja oriental, yang termasuk adalah gereja Koptik, gereja Syriak, gereja Armenia, gereja Thomas India, dan gereja Ethiopia. Kalau yang sudah dimaksud itu, ya memang gereja itu sudah terpisah dari gereja yang Katolik dan Apostolik yang alur utama.
Tapi kalau yang saudari maksud adalah gereja timur yang terdiri dari gereja Yunani, gereja Rusia, Serbia, gereja Antioquia gereja di Yerusalem. Kalau itu yang saudari maksud, ya enggak. Tahun 451 itu pada waktu konsili Kalsedon 451 itu yang memisahkan diri adalah gereja-gereja yang akhirnya sekarang disebut gereja oriental itu. Nah, waktu itu gereja timur masih disebut gereja yang masih disebut sebagai gereja Katolik. Katolik purba maksudnya ya, bukan gereja oriental, gereja yang Katolik dan apostolik ya. Nah, sejak kapan perpisahan antara gereja Timur, gereja Ortodoks Timur yang Yunani dan segala-galanya itu berpisah dengan gereja Barat? Ya, bukan pada tahun 451. Ketika mulai gereja Barat menyatakan Sri Paus sebagai satu-satunya kepala gereja, di mana di dalam gereja Barat Sri Paus itu dianggap sebagai pengganti Kristus satu-satunya, pengganti Petrus satu-satunya. Ya. Sementara gereja Timur melihatnya bukan demikian. Kita baca dari Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku, gerejaku. Jadi gereja itu didirikan atas batu karang, yang bunyi bahasa aslinya adalah Petra. Sementara Petrus itu juga batu karang, tapi Petros. Nah, Petros itu adalah bentuk maskulin dari kata batu karang tadi. Sementara Petra itu adalah bentuk feminin. Nah, gereja didasarkan atas dasar Petra ini, bukan Petrusnya. Nah, Petrus adalah rasul yang mewakili rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena di gereja didirikan bukan atas dasar Petrus saja, tetapi didasarkan atas para rasul dan para nabi. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dibangun di atas dasar para rasul, bukan hanya Rasul Petrus. Dan kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Kita baca ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Enggak, dari Matius tadi. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya. Kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Terus? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itulah artinya kunci kerajaan surga tadi. Karena melepas dan mengikat, artinya membuka dan menutup. Dan Petrus dikatakan kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Dia diberi kunci kerajaan surga sebagai wakil dari para rasul yang lain, sebab gereja tadi dibangun di atas dasar para rasul. Dan ini terbukti kalau kita baca dari Matius pasal 18. Baca ayat 1 dulu. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata. Nah, dalam pasal ini berarti Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Bukan hanya Petrus, para rasul yang lain. Nah, dalam ayat 15, dari salah satu pembicaraannya dalam pasal ini adalah, kita baca ayat 15 sampai 18. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Berarti Yesus mengasumsikan bahwa nanti para muridnya itu membentuk komunitas. Sehingga kalau ada saudara yang berdosa, ada yang mengingatkan.
Terus, Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah ya mendapatkannya kalau orang itu mau kembali. mendengarkan ya sudah. Terus, Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak berarti disangsikan. nanti akan terbentuk komunitas ini. Itulah gereja nantinya ya. Terus, di bawah 2 orang atau 3 orang, selanjutnya, Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. nah, jika tidak mau mendengar 2 orang, 3 orang ini, sampaikanlah soalnya pada gereja, pada jemaat eklesia. Berarti eklesia itu bukan sesuatu yang abstrak. Oh, gereja itu dalam hatiku, aku tidak perlu gereja. Orang itu bisa dilapori kok ya. Orang berdosa bisa dilaporkan. Sampaikan persoalannya pada gereja. Berarti gereja itu membentuk suatu komunitas, membentuk suatu lembaga yang kepadanya orang bisa melaporkan jikalau orang berdosa. Jadi dia mengatakan saya tidak perlu gereja. Gereja itu kan dalam hati saya. Mana ada gereja dalam hati? Ya, karena gereja itu didirikan oleh para rasul dan kepada gereja orang bisa melapor. Terus kan? Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak Nah, mengenal kalau Allah. tidak mau mendengarkan gereja, berarti tidak mau bertobat. Anggaplah dia, terus kan? Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau Pandanglah seorang dia pemungut sebagai orang tak mengenal Allah, artinya penyembah berhala, orang di luar gereja. Berarti orang itu dikucilkan. Karena bukan bagian gereja. Terus? Aku berkata Enggak, kepadamu, atau pemungut cukai yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. pemungut cukai itu adalah orang yang dianggap paling berdosa di dalam budaya Yahudi waktu itu. Dan kalau dia dianggap sebagai orang paling berdosa, ya tidak mungkinlah dia bagian dari gereja. Kalau dia dianggap sebagai penyembah berhala, tidak mungkinlah dia bagian gereja. Artinya dia dikucilkan. Nah, bagaimana bisa gereja mempunyai para rasul ini mempunyai otoritas untuk mengucilkan orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat ini? Ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan Nah, terlepas karena di kepada surga. para rasul diberi otoritas ini yang bunyinya apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Dan karunia ini tadi disebut kunci oleh Kristus diberikan kepada Petrus. Berarti kalau begitu yang menerima kunci kerajaan surga bukan hanya Petrus, tapi rasul-rasul yang lain, meskipun Petrus adalah ketua para rasul yang lain. Oleh karena itu dari kacamata gereja timur, yang menerima karunia kunci itu bukan hanya Petrus saja. Bukan hanya Paus di Roma saja. Setiap patriark, setiap episkop menerima karunia ini. Dengan Petrus sebagai pimpinannya. Begitu. Jadi kalau begitu kembali kepada pertanyaan Saudari Amalia tadi. Perbedaan utama adalah sejak Paus menyatakan dirinya sebagai yang satu-satunya pengganti Petrus, ternyata itu tidak demikian dari kacamata gereja timur. Juga akhirnya penambahan dari Filioque tadi, yang akhirnya diratifikasi pada waktu Konsili Toledo dari gereja barat pada tahun 529 kalau saya tidak lupa. Tapi itu sudah oleh gereja barat sudah mulai menggunakan itu. Filioque itu ya sejak awal gitu ya. Dan itu akhirnya karena pada waktu itu yang berkuasa dan akhirnya kebanyakan daripada anggota gereja di gereja barat itu adalah bangsa-bangsa yang disebut bangsa barbar. Terutama sejak berdirinya konsil negara Romawi suci yang berasal dari orang-orang barbar ini yang ditahbis atau dinobatkan oleh Paus pada tahun 800
pada bulan Desember pada waktu Natal, yaitu Charles yang Agung, Karel yang Agung, Charlemagne, ya. Ya, sejak saat itulah akhirnya terjadi banyak perubahan-perubahan yang lain yang membuat gereja barat makin berbeda dengan gereja timur. Gitu ya. Nah itu. Dan akhirnya makin bertambah banyak. Dan ketika gereja barat mulai mau ikut campur tangan kepada masalah-masalah administratif gereja timur, terutama pada waktu penggantian patriark di gereja timur, ketika itu ada masalah antara Bapak Suci Ignatius dan Bapak Suci Photius yang akan yang dinyatakan sebagai patriark, tetapi Sri Paus melakukan intervensi dan akhirnya makin hari makin tegang hubungan dari gereja timur dan gereja barat. Itu berpuncak pada skisma pada tahun 1054. Jelas ya? Jadi itu pertanyaan saudari yang nomor 13. Terus pertanyaan nomor 14. Apa yang dimaksud Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging? Roma 8 ayat 3. Allah menghukum dosa manusia, jadi bukan menghukum manusia yang berdosa. Coba kita baca di dalam, sebenarnya udah banyak ini saya jelaskan di video-video ya saya yang lain. Tapi baiklah saya ulang kembali di sini. Kita baca dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Tolong bacakan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Terima kasih. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Mengubah hati manusia. Hukum Taurat hanya memberikan aturan dan ancaman. Jangan ini, jangan itu. Ya toh? Jangan menyembah berhala, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Ya toh? Lalu ancamannya apa? Nah, ancamannya itu kalau kita lihat hukum-hukum ini dilanggar, ancamannya adalah kematian. Coba kita baca dari Imamat pasal 20. Imamat pasal yang ke-20. Ayatnya coba kita bentar. Imamat pasal yang ke-20 ayat 1 dan 2 dulu. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Terus? Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Terus? Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, Terus? maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Oke. Jadi di situ kita melihat bahwa orang menyembah berhala itu hukumannya apa? Mati.
Orang yang tidak mengikuti perintah jangan kau menyembah Allah lain di hadapanku, hukumannya adalah hukuman mati. Dan Taurat tidak bisa mengubah hati orang itu untuk bisa menuruti perintahnya. Karena orang itu tidak bisa menuruti perintahnya, maka hanya dihukum dengan hukuman mati. Coba kita lihat lagi. Ayat yang ke-9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ini perintah apa ini? Perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, orang ini mengutuki ayah dan ibumu berarti tidak mentaati perintah hormatilah ayah ibumu, dan hukumnya apa? Hukumnya mati. Terus saya coba ayat 10. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Ya, dan seterusnya sampai ayat yang ke-21 ini hukum mengenai rincian daripada orang yang melanggar hukum jangan kau berzina. Hukumnya mati semua. Jadi kalau begitu, hukum Taurat tidak bisa mengubah hati manusia. Artinya, hukum Taurat itu tidak berdaya. Ya. Karena apa? Karena daging. Nah, daging itu apa? Tabiat daging yang ada pada manusia. Nah, tabiat daging itu apa? Kita baca di dalam Galatia 5 ayatnya 19. Ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, karena daging inilah, atau tabiat daging inilah, yang isinya semuanya bertentangan dengan hukum Taurat. Sementara Taurat tidak bisa mengubah tabiat daging itu supaya taat kepada dirinya. Maka dikatakan Taurat tak berdaya karena daging. Coba kita baca juga di dalam Roma pasal 8. Ayatnya 6 sampai 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukumnya Allah. Dan hukum itu tidak bisa mengubah hati manusia. Meskipun daging itu terang-terangan melawan hukumnya Allah. Berarti itulah yang dimaksud bahwa hukum Taurat tidak berdaya oleh daging. Jadi apa yang hukum Taurat tidak berdaya untuk mengubah hati manusia itu telah dilakukan oleh Allah. Cara Allah melakukan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Artinya melalui inkarnasi firman Allah menjadi manusia. Dengan demikian, dengan firman Allah menjadi manusia, dia memiliki daging. Nah, daging yang dimiliki oleh firman Allah ketika menjadi manusia ini dikatakan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa. Jadi daging yang dikenakan oleh firman Allah pada waktu inkarnasinya ini serupa dengan daging berdosa. Nah, daging berdosa ini akhirnya puncaknya kemana daging ini? Setelah dosa-dosa dilakukan akhirnya apa? Kematian. Daging yang berdosa itu
daging yang bisa mati. Kemanusiaan yang berdosa itu kemanusiaan yang bisa mati. Dan ketika firman Allah menjadi manusia, dia betul-betul menjadi manusia. Sehingga di dalam kemanusiaan itu dia bisa mati. Kita baca Filipi pasal 2, ayatnya 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. dia bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia loh ya. Kalau keilahiannya ya tidak bisa mati, orang Allah tidak bisa mati kok ya. Nah, Kristus kan punya dua kodrat. Kodrat ilahi yang tidak bisa mati, kodrat manusiawi di situ dia bisa mati, tapi dua-duanya menyatu dalam satu pribadi. Jadi pribadi firman ini mengalami kematian melalui kodrat manusianya, tetapi dalam kodrat ilahinya dia tetap tidak bisa mati. Makanya dalam beberapa ekspresi dalam kidung-kidung gereja Ortodoks dikatakan dia mati dalam keadaan tidak mati. Dia menderita dalam keadaan tidak merasa derita. Kenapa? Karena dia punya dua kodrat ini. Bahwa kodrat ilahinya tidak bisa mati dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Agar firman Allah yang bersifat Allah ini bisa takluk kepada maut, dia harus mengambil kodrat manusia. Sebab manusia bisa mati. Oleh karena itu dikatakan dalam Roma 8 ayat 3 tadi, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, yaitu bisa mati. Dan itu dilakukannya karena adanya dosa. Mengapa? Dia menjadi manusia, dia mengalahkan dosa. Karena adanya dosa ini dia menjadi manusia. Ya. Lalu dengan dia menjadi manusia, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Nah, intinya dosa itu apa? Ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan itu akibat dari manusia hidup dalam tabiat daging tadi. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, yang berarti kalau mereka tidak makan akan hidup abadi, tidak akan pernah mengalami kematian. Ternyata Kejadian 3:6 mengatakan Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakan. Ya, akhirnya mereka berdua makan, berarti memberontak. Dan itu intinya dosa itu. Pemberontakan, ketidaktaatan kepada perintahnya Allah. Akibatnya kematian masuk seperti yang diberitahukan sebelumnya. Dan dengan matinya, masuknya ke benih kematian pada manusia, maka hidup ilahi yang tadinya ada dalam manusia, yang menyebabkan kalau manusia taat, manusia bisa hidup abadi menjadi seperti Allah, hidup ilahi ini hilang. Dan dengan hilangnya hidup ilahi itu, maka rohnya manusia tidak mampu mensuplai kepada tubuhnya kehidupan abadi tadi, sehingga akhirnya manusia bersifat
daging. Akhirnya hidup daging saja yang ada. Dan karena hidup daging inilah, maka sifatnya jadi sifat yang memberontak tadi. Coba kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, siapa hidup menurut daging? Yaitu orang yang sudah kehilangan hidupnya ilahi tadi. Orang yang sudah berdosa. Jadi kalau hidup menurut daging, ya akhirnya tabiat daging yang muncul. Dan tabiat daging tadi apa? Yaitu perzinahan, dan macam-macam tadi. Terus? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, kalau kita masih rohnya, kehidupan Allah tadi masih ada pada dalam kita, roh Allah dalam kita, ya kita tidak akan melakukan dosa-dosa ini. Oleh karena itu ketika kita percaya pada Kristus dan Roh Kudus itu diberikan, roh ini yang memampukan kita secara pelan-pelan untuk berubah dan akhirnya mengalahkan kuasa daging tadi. Terus kan? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan Ya. damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut karena kita telah kehilangan hidup ilahi. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Nah, itulah sebabnya mengapa dikatakan, ketika dikatakan Kristus menjatuhkan hukuman atas dosa, dosa itu apa? Ketidaktaatan tadi. Dijatuhi hukuman di dalam daging. Dagingnya siapa? Ya daging inkarnasinya. Gimana cara menjatuhkan hukuman? Dengan jalan disalibkan tadi. Karena intinya penyaliban itu adalah, kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berarti kematiannya itu wujud tindakan apa dari Yesus? Dari ketaatan. Padahal intinya dosa apa tadi? Ketidaktaatan. Maka dengan tubuh Kristus itu disalibkan oleh ketaatannya, berarti ketidaktaatan yaitu dosa itu telah dihukum. Ya. Jadi dosa dihukum dalam daging, artinya ketika daging inkarnasi Kristus itu digunakan untuk taat melalui kematian di atas salib, maka dosa atau ketidaktaatan itu telah dihukum karena penyaliban itu wujud dari ketaatan mutlaknya Kristus. Jadi kalau saudari bertanya, Allah menghukum dosa manusia, iya, ketidaktaannya tadi. Jadi bukan menghukum manusia yang berdosa, enggak. Ya nanti kalau manusia berdosa tidak bertobat, dia akan dihukum. Tapi ketika Kristus datang, dia menghukum dosa di dalam dagingnya itu, yaitu kodrat atau tabiat ketidaktaatan tadi. Jelas ya, Saudara Amalia? Saya harap ini dimengerti. Pertanyaan selanjutnya adalah nomor 15. Kristus disalibkan mengalahkan dosa. Ya artinya mengalahkan ketidaktaatan tadi. Karena penyaliban itu wujud daripada ketaatan. Terus, lalu apa yang dimaksud dengan Yesus telah memikul dosa kita? Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, jadi di dalam tubuhnya di atas kayu salib tadi, dia melakukan ketaatan untuk mengalahkan ketidaktaatan. Padahal ketidaktaatan itu adalah menjadi sifat tabiat dari kedagingan kita. Sekarang ketidaktaatan itu dilawan oleh Kristus melalui ketaatannya di atas salib. Dengan demikian, Kristus memikul dosa kita, memikul ketidaktaatan kita, dengan jalan ketidaktaatan itu dikalahkan melalui ketaatannya di atas salib. Begitu ya. Sekarang pertanyaan yang ke-16. Mengapa Yesus lahir dari anak darah? Saudari, ini ada pertanyaan, saya sudah jelaskan dengan panjang lebar tentang kelahiran Kristus dari perawan. Coba cari di video saya ya, supaya tidak terlalu banyak di sini. Di video saya sudah ada saya jelaskan mengapa Yesus lahir dari anak darah. Ya, makna daripada kelahiran Kristus dari anak darah. Ya, saya kira untuk kali ini untuk pertanyaan saudara yang nomor 11 sampai 16 saya jawab sudah. Nanti kita lanjutkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.